Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan hari demi hari. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, tidak semua yang kuning mengambang adalah pisang. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat yang pertama sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Terkadang banyak anak-anak Tuhan terlalu mengkultuskan kejadian-kejadian dengan kehendak Tuhan. Kejadian yang saya maksud adalah kesempatan baik yang kita anggap merupakan kehendak Tuhan. Ada banyak kesempatan dan tawaran yang datang kepada kita. Justru bertepatan ketika kita memang sedang sangat mengharapkannya, sehingga kita beranggapan itu pasti dari Tuhan. Ketika sedang perlu uang, kita menerima SMS atau WhatsApp menawarkan pinjam online tanpa agunan. Ketika hubungan suami istri sedang kurang baik, tidak sengaja bertemu teman lama, lalu kenangan cinta lama mulai tumbuh kembali. Hal-hal demikian seakan terjadi kebetulan pas memang sedang sangat dinantikan. Bahkan, terkadang terjadi seperti kata peribahasa, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sesuatu yang diharapkan benar terjadi, bahkan lebih dari yang diharapkan, sehingga kita mudah menyangka ini semua memang kehendak Tuhan. Sesungguhnya, iblis pun dapat bermain pada kesempatan seperti ini dengan menyodorkan sesuatu yang memang sudah kita harapkan dan idam-idamkan. Peristiwa kehancuran Yunus dimulai dengan niat hati yang memang ingin memberontak terhadap kehendak Tuhan. Kemudian muncullah kesempatan. Kesempatan yang muncul itu terjadi persis seperti niat hati yang sudah bengkok. Namun bagi banyak orang, hal tersebut bisa dianggap sebagai kehendak Tuhan. Coba lihat dan perhatikan sekali lagi awal kisah hidup Yunus. Yunus 1 ayat yang pertama sampai ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Coba perhatikan ayat ketiga. Yunus setelah mendengar perintah Tuhan, lalu bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Dan pas kebetulan di pelabuhan Yapo, Yunus menemukan sebuah kapal yang hendak pergi ke Tarsis.
Jika saudara melihat dari peta, dari Yafo menuju ke Niniwe adalah berlayar ke arah timur, sedangkan ke Tarsis adalah berlayar jauh ke barat. Dua lokasi yang bertolak belakang. Yunus memang sengaja pergi menjauhi Niniwe, hendak pergi melawan kehendak Tuhan. Niat dan kehendak Yunus itu tiba-tiba menemukan kesempatan. Pas di pelabuhan Yafo, ada sebuah kapal yang akan mengantar Yunus menggenapi niat hatinya menjauhi Tuhan. Pada posisi seperti inilah banyak anak-anak Tuhan terkecoh dan jatuh. Ketika niat hati bertemu dengan kesempatan, lalu terjadilah kejatuhan manusia. Kunci dari kebenaran firman Tuhan hari ini, tidak semua yang kuning dan panjang-panjang itu adalah pisang. Sebab banyak juga dikali-kali di kampung-kampung kuning yang panjang dan mengambang. Tapi itu bukan pisang. Jangan mudah terkecoh. Disinilah perlunya ketaatan dan kerendahan hati. Kehendak Tuhan sebenarnya sudah dinyatakan kepada Yunus, namun kehendak hatinya sendiri berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sehingga dia menemukan kesempatan untuk memenuhi kehendak hatinya. Haleluya! Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku taat dan rendah hati, selalu siap dituntun dan dipimpin oleh kehendak-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.